Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat, dan juga semoga kita selalu diberi kesehatan keselamatan dimanapun kita berada. Untuk materi pagi hari ini kita akan membahas seni budaya yang dimana materi kita bahas adalah menyanyi dengan satu suara. Nah, di sini ada peta konsep yang meringkas atau menitik beratkan pembahasan di pagi hari ini, yaitu dalam segi menyanyi atau bersuara. Pertama adalah teknik vokal, dan yang kedua adalah teknik pernafasan. Kemudian akan diakhiri dengan interpretasinya. Teknik vokal itu kita membahas tentang bernyanyi secara unisono. Bernyanyi unisono merupakan sebuah cara bernyanyi menggunakan satu suara saja. Banyak masyarakat dari berbagai suku Indonesia yang memiliki ciri khasnya masing-masing terbiasa bernyanyi dalam satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokoknya saja. Biasanya untuk bernyanyi unisono itu dengan menggunakan lagu daerah atau lagu pahlawan atau lagu kebangsaan. Itu lebih seringnya dipergunakan seperti itu. Namun juga bisa diimplementasikan kepada hal-hal yang lain seperti sholawatan bisa, atau ketika kita bisa suluk atau dan sebagainya, itu juga bisa. Selanjutnya adalah teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar dengan jelas, indah, merdu, dan nyaring, serta juga dapat membuat orang yang mendengarnya itu menjadi terhibur, atau juga bisa membuat orang yang mendengarkan menjadi senang atau gembira juga. Unsur-unsur teknik vokal yang pertama adalah artikulasi, yang kedua adalah frasering, yang ketiga adalah intonasi, yang keempat adalah pernafasan, dan yang terakhir adalah interpretasi. Kita membahas tentang artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Di dalam artikulasi ini membahas tentang huruf yang dimana seperti huruf A, U, E, O. Nah, di sini pengucapan kata vokal atau bunyi vokal itu harus dengan jelas, dengan A, I, U, E, O, seperti itu. Walaupun dengan bunyi konsonan, yaitu selain huruf tersebut. Selanjutnya adalah frasering. Frasering adalah dimana pemenggalan kata dalam kalimat sesuai dengan aturannya. Di sini kita ketika mengucapkan kalimat itu sesuai dengan ketentuannya. Kita contohkan. Nah, di sini ada tanahku yang kucintai. Ini tanahku yang kucintai. Nah, di sini kalau tidak satu nafas atau kalau pemutusan pemenggalan katanya salah, itu akan memiliki arti yang salah. Seperti yang di bawah ini.
tanahku yang ku cintai, seperti kan. Jadinya ada makna yang berbeda. Nah, makna yang pertama yaitu mencintai atau mencintai tanah airnya. Yang kedua adalah makna yang berbeda, seperti itu. Maka dari itu, untuk pemenggalan kata atau kalimat di dalam berfrasering itu harus diperhatikan agar tidak merubah makna dan merubah intisari, esensinya, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah intonasi. Di sini adalah intonasi, suatu tekanan yang diberikan pada kata, bagian, dan dialog. Tinggi rendahnya suatu nada yang dapat terjangkau dengan tepat. Tinggi rendahnya nada itu disesuaikan. Jangan sampai ada yang tidak sesuai. Itu akan mempengaruhi orang yang memperhatikan atau mendengarkannya. Nah, di sini selanjutnya adalah membahas teknik vokal pernafasan. Teknik vokal pernafasan itu dibagi 3. Yang pertama adalah teknik vokal pernafasan dada, kemudian adalah teknik pernafasan perut, kemudian adalah teknik pernafasan diafragma. Teknik pernafasan dada yaitu mengambil nafas dengan mengembangkan bagian atas paru-paru sehingga mendesak bahu menjadi terangkat ke atas. Contoh, orang yang menyimpan nafas atau bernapas dengan pernafasan dada itu akan mendapat bahu dada itu terangkat. Teknik ini tidak baik, kurang baik untuk menjadi vokal, untuk berlatih vokal itu kurang baik. Nanti ya akan akan terputus, tidak sampai di titik yang ditentukan. Nah, di situ. Nah, contoh pernafasan ini ketika kalian itu berlari, olahraga atau jogging lah, nanti kan akan seperti kelelahan kan. Nah, kelelahan menggos. Nah, seperti itu kan tidak baik. Artinya untuk vokal itu atau berlatih untuk melatih vokal suaranya itu kurang baik untuk teknik pernafasan dada. Nah, yang menopang adalah paru-paru. Selanjutnya adalah teknik perut. Teknik pernafasan perut yaitu ketika seseorang itu menarik nafas kemudian disimpan di dalam perut. Ya, kan perut akan terlihat besar atau buncit kan. Nah, itu berarti pernafasan perut. Teknik ini pun kurang efektif untuk berlatih vokal. Atau nantinya akan menjadi mudah habis, akan sebenarnya mudah keluar nafasnya. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik pernafasan diafragma. Teknik pernafasan diafragma yaitu di antara sekat rongga badan dan rongga perut. Bisa dirasakan ketika penarikan nafas itu nanti dengan dada dan perut itu hampir rata atau bisa dikatakan tergantung bentuk tubuhnya. Kalau berbeda dengan tadi, untuk perut nanti perutnya akan lebih maju ke depan, lebih seperti balon. Namun kalau untuk diafragma itu enggak, perutnya akan keras di sekitar bawah tulang rusuk atau rongga-rongga badan dan rongga perut pertengahan itu akan terasa keras. Itu adalah diafragma. Nah, teknik ini, pernafasan inilah sangat baik karena di sini penyimpanan pernafasan itu bisa lama. Kebanyakan
memang teknik ini sangat baik untuk digunakan dalam teknik vokal. Bisa dicontohkan sendiri antara tiga ini, pernafasan mulai dari pernafasan dada, kemudian pernafasan perut, dan juga pernafasan diafragma. Selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi yaitu penghayatan dengan menghasilkan ekspresi sesuai dengan makna lagu. Ketika seseorang itu mengekspresikan dengan nada lagu, itu juga harus menyesuaikan mimik wajahnya. Ketika lagunya itu sedih, wajahnya juga mengikuti irama sedih. Begitu juga ketika lagunya itu bergembira, mimik wajahnya juga bergembira atau senang. Seperti itu. Itu menginterpretasi dalam teknik vokal, menghayati agar ekspresinya itu tumbuh. Tuh, seperti itu. Untuk materi kali ini sampai di sini. Jika ada yang dipertanyakan, silahkan, dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih untuk Bapak Agib yang telah berkenan menyampaikan sedikit ilmunya ya, tentang tadi teknik vokal. Untuk anak-anak, jika ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab sekitar 5 menit cukup ya. Silahkan jika ada yang mau bertanya bisa langsung chat atau raise to hand. Kalau bisa langsung kita bicara secara langsung biar zoomnya tidak mubadir. Ini ada pertanyaan satu. Assalamualaikum, nama Muhammad Iqbal Al-Farizi, kelas 7M. Pak, tolong dijelaskan lagi apa itu pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu apa? Pernafasan diafragma itu ketika kalian coba dirabah di tulang rusuk, ya kan, tulang rusuk. Bentar. Ini saya kasih gambarannya. Nah, di sini kan ada tulang rusuk ya, itu ada kalimat kata diafragma. Ya, coba diperhatikan di bawah tulang rusuk itu ada sela-sela, ya kan? Di situ bisa dipegang. Contohkan secara langsung, tarik nafas pelan-pelan. Contoh dari ini adalah tidak menaikkan dada dan juga pundak. Ini tidak naik. Kalau penarikan nafas, pernafasan dada dengan pundak ini akan naik. Namun kalau diafragma itu tidak naik. Nafas akan tersimpan di antara di bawah tulang rusuk, itu akan terasa keras. Berarti itu adalah nafas diafragma. Namun kalau perutnya itu yang besar, kemudian menjadi besar seperti balon ya, itu ya kembung. Itu menjadi pernafasan perut. Ya. Bedanya dengan pernafasan diafragma, itu perutnya masih seperti biasa, tapi ada terasa keras. Itu. Coba dicontohkan, ditarik nafasnya. Ya, kalau di tengah-tengah ini atau di bawah tulang rusuk itu terasa keras, berarti itu adalah pernafasan diafragma. Berbeda kalau narik nafas, kemudian perutnya yang besar, melembung, itu berarti pernafasan perut. Seperti itu. Kebanyakan orang lebih menggunakannya adalah pernafasan perut. Ya. Tapi yang paling baik adalah pernafasan diafragma. Itu akan melatih pernafasan. Kedua juga melatih paru-paru dan juga melatih nafas yang panjang. Itu menggunakan
pernafasan diafragma, menyimpan nafas yang banyak. Berbeda dengan tadi untuk pernafasan dada. Dada itu biasa lebih seringnya itu pernafasan dada itu adalah ketika orang yang habis lari atau jogging itu akan menggos-menggos seperti itu. Nah, dari saya seperti itu Bapak. Paham ya? Ada lagi? Ada, ya, satu lagi. Terakhir nih, pertanyaan kedua dan terakhir untuk seni budaya. Ada beberapa pertanyaan, tapi kita ambil salah satu saja. Ini ada satu pertanyaan. Intonasi mengandung arti apa, Pak? Mungkin yang dimaksud intonasi itu apa? Dan contohnya mungkin mengandung arti apa intonasi? Intonasi itu tinggi rendahnya nada dalam pengucapan. Nah, seperti pembacaan bismillah juga ya Pak. Contohnya intonasi yang panjang mana, yang pendek mana, seperti itu. Artinya disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ada. Berarti tidak datar mawon ya, langsung sama semua. Tidak ada intonasinya berarti gitu. Harus ada tinggi dan rendahnya suara yang ditentukan. Biasanya kalau nada untuk musik itu ada tanda naik dan tanda rendah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sementara kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita yang memang hanya sebentar. Terima kasih untuk Bapak Akib yang sudah tugas. Tugasnya silahkan Pak Akib jika disampaikan secara langsung. Untuk mengingatkan kembali untuk tugas yang diberikan yaitu menggambar ya. Tolong untuk bisa segera dikumpulkan. Yang pertama untuk yang di rumah itu bisa dikirim melalui WA, difoto, dikasih nama, kelas. Dan untuk yang di pondok bisa dijadikan satu, nanti bisa diberikan perwakilan atau disampaikan ke pihak madrasah dijadikan satu. Seperti itu untuk kelas 7. Untuk yang di rumah nanti bisa difoto, dikirimkan melalui WA Bapak Guru Pengampu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi adalah pemaparan materi seni budaya. Dan jangan lupa tadi tugasnya yang kemarin segera dikirimkan untuk yang di rumah. Terima kasih Pak Akib. Kemudian untuk mata pelajaran yang kedua dilanjut dengan pelajaran tafsir dan baca Quran yang